Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Febriani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Makassar dengan nomor peserta 2015 03 177 918 dan NIM PPG 1054 611 64 823. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Bulukumba, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba. Hari ini, tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN mata pelajaran fisika di kelas 10.1 dengan materi perubahan energi. Selamat menyaksikan. Ing rasa sung tulada, seorang guru adalah pendidik yang harus memberi contoh atau menjadi panutan. Ing madya mangun karsa, pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Tuturi Handayani, seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Silakan kata kelas siapkan dulu. Bersedia. Siap. Ucapkan salam. Duduk. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa dipimpin oleh Andi Nasya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Oke. Ibu absen dulu, Di. Dengarkan namanya ya. Andi Muhammad Istiqlal. Hadir, Bu. Andi Naswa. Hadir, Bu. Andi Mirsa. Sakit. Andi Nisa. Hadir, Bu. Ade Awira Maksira. Sakit. Ainul Adifa. Miftahul Akam Anugrah. Hadir, Bu. Muhammad Fahril Wahyudi. Hadir, Bu. Muhammad Aswar. Hadir, Bu. Muhammad Mursilah. Hadir, Bu. Nur. Nur Fadila. Nur Leni. Bu. Rizka Febrianti. Hadir, Bu. Serli Febrianti Ashar. Hadir, Bu. Sri Ulfi Arman. Hadir, Bu. Indi Aprilia Sara. Yuril Rahmawan. Hadir, Bu. Cecilia Ahmad. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materinya, kita mengingat kembali dulu materi yang kita bahas minggu lalu. Nah, ada yang masih ingat kita membahas apa materinya minggu lalu? Perubahan energi. Tentang energi. Energi apa saja yang sering kalian lihat? Energi kinetik. Energi kinetik, apa lagi? Energi potensial. Energi listrik, apa lagi? Energi gerak, betul sekali ya. Jadi untuk materi kita pada pertemuan hari ini, sebelum Ibu lanjut, kita kan sekarang sedang menggunakan listrik. Nah, kebanyakan listrik kita itu bersumber dari pembangkit listrik tenaga air. Mengapa ini air sungai bisa berubah menjadi energi listrik? Ada yang tahu? Atau bagaimana kira-kira perubahan energinya? Dibantu dengan alat generator. Oke, jadi untuk itu hari ini kita akan belajar tentang perubahan energi. Oke, nah tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu melalui praktikum. Jadi sebentar kita akan melakukan praktikum virtual. Kalian dapat menyimpulkan perubahan energi. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis perubahan bentuk-bentuk energi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian garis besar pembelajaran kita pada hari ini, jadi sebentar itu akan dilakukan secara berkelompok. Kemudian selanjutnya kalian secara berkelompok akan melakukan praktik
praktikum dengan menggunakan aplikasi PET Simulation. Ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, kalian akan menuliskan hasil praktikum kalian, kemudian akan dipresentasikan di depan kelas. Nah, yang terakhir adalah kalian melakukan evaluasi atau penilaian formatif. Nah, kemudian selanjutnya untuk teknik penilaiannya. Jadi penilaian yang akan kita lakukan pada hari ini yang pertama itu adalah penilaian pengetahuan, yaitu penilaian LKPD dan penilaian formatif sebentar di akhir pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk di orientasi masalahnya. Nah, permasalahan kita adalah bagaimana perubahan bentuk energi yang terjadi pada kincir atau turbin pada PLTA untuk menghasilkan arus listrik. Nah, ibu akan tampilkan video. Alternatif. Adapun sumber energi listrik alternatif yang memanfaatkan angin, air, bersama. Penggunaan sumber energi listrik alternatif ini berguna untuk mengatasi masalah krisis energi. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Sesuai dengan namanya, PLTA menggunakan air sebagai sumber energi untuk menghasilkan listrik. PLTA biasanya dibangun di dekat waduk atau sungai yang memiliki aliran air yang besar. Air adalah sumber energi yang murah dan relatif mudah didapat. Air juga menyimpan energi potensial atau pada air yang jatuh dan energi kinetik yaitu pada air yang mengalir. Dilansir dari sumber belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, energi air dapat dimanfaatkan dalam wujud energi mekanis maupun energi listrik. Pemanfaatan energi air banyak dilakukan dengan menggunakan kincir air atau turbin air yang terdapat pada air terjun sungai. Oke, jadi berdasarkan video tadi bahwa bagaimana sebenarnya proses nada tadi air sungai yang akan kita ubah menjadi energi listrik. Nah, kalau begitu seperti apa proses perubahan energinya? Oke. Nah, selanjutnya kita akan tes kemampuan awal kalian. Jadi sebelum kita belajar, kita akan tes dulu apa-apa saja yang kalian ketahui tentang perubahan energi. Tes kemampuan awalnya sebanyak 5 nomor. Jadi soalnya itu tipe benar salah ya. Selanjutnya, Ibu akan bagi kelompoknya. Oke, jadi Ibu akan bagi kelompoknya. Nah, sebentar silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Jadi kalau Ibu disebutkan namanya silakan bergeser ya. Kelompok 1 Andi Naswa, Andi Muhammad Istiqlal, Windy Aprilia, Andi Erbus Pidesa. Kelompok 2 Fitri Ramadhani, Indri Putri Nabila, Sri Urtia Arman dan Ibnu Rahmadi. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD-nya. Oke, perhatikan dulu. Nah, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Sebentar ini yang akan dibagi. Silahkan dikerjakan sesuai dengan instruksi yang ada pada LKPD-nya. Oke, kelompok 1 dulu. Nah, sekarang untuk lebih memahami konsep ini, silakan perhatikan dulu gambar sistemnya. Oke, sebelum kita praktikum, silakan perhatikan dulu gambar sistemnya. Jadi silakan tentukan dulu hipotesis dari tabel yang ada di LKPD-nya. Kira-kira apakah akan terjadi perubahan energi? Silakan itu seperti ini. Oke, jadi sebentar kalau kalian sudah masuk di bentuk dan perubahan energi, silakan pilih sistem. Klik saja. Nah, setelah itu akan ditampilkan yang seperti ini supaya kalian
Oke, jadi perhatikan memang itu kira-kira ada nggak energi yang terdalam. Masih konsentrasi? Masih. Oke, belum ada yang menyahut semua. Kalau begitu kita ice breaking dulu ya. Oke, silakan berdiri semua. Berdiri. Oke, kita berdiri semua. Siapa yang mau berdiri? Lagunya Potong Bebek Angsa? Tahu. Bebek Angsa dan seterusnya. Nah, sekarang biar lebih seru, kita akan ganti liriknya. Ya, liriknya itu dibawakan lagi per kelompok. Jadi kalau misalnya sebentar ibu tunjuk, silakan nyanyikan lagu Potong Bebek Angsa. Melodinya Potong Bebek Angsa, tapi liriknya ibu akan ganti. Nah, kelompok sana kita ganti liriknya dengan kue. Ingat kue. Konsentrasi ya. Nah, kelompok sini kita ganti kuih. Oke. Kemudian kedua kelompok yang di sini kita ganti dengan apa yang belum? Wah, kita bisa mulai? Bisa. Oke, sekarang kita mulai dari sana. Ya, oke. Masih semangat ya? Oke, silakan duduk. Kita akan lanjutkan. Nah, LKPD-nya semua sudah selesai ditulis? Sudah. Oke, sudah dikirim semua. Dicek dulu nih. Oke. Yang akan tampil pertama kali, silakan kelompok 1, kelompoknya Andi Naswa. Ya. Oke, silakan. Salam bahagia. Semangat belajar takkanlah pudar. Ilmu dikejar seperti petualangan. Belajarlah dengan semangat yang membara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nazwa Sakina. Saya Andi Muhammad Iqbal. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu yang pertama ada hipotesis, dan hipotesis akan dibacakan oleh rekan saya. Yang pertama, sepeda yang digerakkan yaitu energi kimia ke generator yaitu energi mekanik ke air pada gelas ukuran yaitu energi listrik ke energi panas. Yang kedua, cahaya matahari yaitu energi cahaya ke panel surya ke kipas angin yaitu energi mekanik. Yang ketiga, gerak air ke generator yaitu energi mekanik ke lampu yaitu energi cahaya. Dan terakhir, uap air yaitu energi panas ke generator yaitu energi mekanik ke lampu LED yaitu energi cahaya. Nah, pada tabel di atas kalian bisa lihat sendiri analisis dari data kami. Berdasarkan pengamatan pada saat melakukan percobaan, apakah ada energi yang hilang pada saat sistem yang kalian amati? Jawabannya ya ada. Salah satunya pada sistem orang yang bersepeda, generator, dan air pada gelas ukur. Terdapat energi panas dan terbuang. Energi yang terbuang ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk gesekan, resistansi udara, dan tidak kesempurnaan dalam konversi energi. Gesekan antara komponen sepeda, resistansi udara saat bergerak, serta kerugian energi selama konversi mekanik ke listrik pada generator dapat menyebabkan kehilangan energi. Yang
Menjadi pertanyaan, apakah saat ketiga sistem dihubungkan, akankah terjadi perubahan bentuk energi? Ya, pasti terjadi. Karena setiap sistem memiliki karakteristik energi yang berbeda. Contohnya, pada sepeda yang digerakkan, mengubah energi manusia menjadi energi kinetik saat bergerak. Generator mengubah energi kinetik dari pergerakan sepeda menjadi energi listrik melalui prinsip elektromagnetik. Keran air pada gelas ukur yang berubah energi ke energi panas. Dengan menghubungkan ketiga sistem ini, energi dari satu bentuk dapat dikonversi menjadi Lampu program dapat dimanfaatkan sebagai menerangi ruangan yang gelap. Yang ketiga, uap air energi panas ke generator energi mekanik ke kipas angin energi mekanik. Kipas dapat dimanfaatkan sebagai pendingin udara dan penyegar udara. Adapun energi mekanik lainnya yaitu mesin cuci yang dapat digunakan sebagai mencuci pakaian dengan mudah. Adapun kesimpulannya yaitu perubahan energi merupakan fenomena di mana energi berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dalam satu sistem, proses ini terjadi sesuai dengan hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk. Contoh perubahan energi melibatkan transportasi energi kinetik, potensial, termal, listrik, dan bentuk energi lainnya, tergantung pada sifat sistem dan interaksi di dalamnya. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Ada sesi tanya jawabnya, ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nurullah dan kebetulan dari kelompok 2. Saya bertanya, pertanyaan saya, pada saat pertemuan tadi, pada sistem 2 ada generator dan dapat melakukan surya. Apa fungsi dari alat tersebut? Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya ingin menjawab. Generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, sedangkan panel surya berfungsi mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa. Oke, beri tepuk tangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2, saya atas nama Fitri Ramadhani. Saya atas nama Sebentar, sedikit saja. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perubahan energi. Materi yang akan dipaparkan akan dibacakan oleh Indri Putri Nabila. Menurut kalian, jika ketiga sistem pada tabel di atas dihubungkan, apakah ada terjadi perubahan bentuk energi? Coba jelaskan pendapat kalian berdasarkan tugas ini. Jadi, jika ketiga sistem tersebut dihubungkan, maka akan terjadi perubahan energi. Contohnya, energi cahaya atau matahari berubah menjadi energi listrik atau panel surya, kemudian berubah menjadi energi cahaya atau lampu LED. Berikut, inilah hasil tabel yang kami telah diskusikan. Ya, bisa dilihat ya. Oke, silakan diperhatikan. Oke, lanjut. Berdasarkan pengamatan pada saat melakukan percobaan,
kimianya dilepaskan dan digunakan untuk menggerakkan mobil. Jika kita menggunakan ombak untuk memasak, makanan, energi listrik diubah menjadi energi panas. Maka kesimpulan akan dibacakan oleh Ibu. Baiklah, kita dapat simpulkan pelabuhan. Perubahan bentuk energi merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dalam proses ini, energi tidak diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya berubah bentuk. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Saya membuka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Ada? Ada? Tidak ada? Tidak ada katanya. Boleh ditutup. Baiklah, jika tidak ada yang mau bertanya, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 5. Saya atas nama Miftahul Kamudra. Saya atas nama Amelia Regina Lutfi. Di sini kami akan membacakan lembar kerja peserta didik perubahan energi. Yang pertama, untuk hipotesis dari kelompok kami. Yang pertama, cahaya matahari yaitu energi panas yang dapat disalurkan menggunakan panel surya untuk menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk menggerakkan kipas angin. Untuk hipotesis yang kedua yaitu keran air yaitu energi air diubah menggunakan generator menjadi energi listrik yang mana energi listrik ini dapat menyalakan lampu bohlam. Dan yang terakhir, sepeda yang digerakkan yaitu energi gerak yang disalurkan menggunakan energi listrik yaitu generator dapat menyala untuk yang dapat menggerakkan kipas angin. Selanjutnya, tabel data hasil percobaan. Selanjutnya, tabel hasil percobaan bisa dilihat di atas. Baik, untuk tabel hasil analisis data dapat dilihat di layar di atas. Bisa dilihat ya semua? Iya. Oke. Dan waktu selanjutnya saya membacakan materi yang pertama. Berdasarkan pengamatan pada saat melakukan percobaan, maka ada energi yang hilang pada sistem yang tidak amati. Jelaskan betapa bedanya. Jawaban dari kelompok kami yaitu ada. Dalam sistem perubahan energi, hampir selalu terjadi kehilangan energi dalam bentuk panas akibat gesekan, radiasi, atau faktor lainnya. Ini dikenal sebagai entropi atau disipasi energi, sehingga meskipun energi tidak dapat diciptakan atau dihasilkan, namun sebagian energi dapat hilang dalam proses perubahan. Contohnya yaitu energi gerak dari anak yang bersepeda. Energi yang terbuang adalah energi panas. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Berdasarkan tabel data hasil percobaan, apakah saat ketiga sistem menunjukkan fase pekerjaan di perubahan bentuk energi? Jelaskan pendapat kalian. Jawaban saya, ya. Pada saat sistem perubahan energi dihubungkan, terjadi perubahan bentuk energi. Misalnya, saat energi dari keran air menggerakkan generator, energi tersebut berubah menjadi energi listrik yang dapat menyalakan lampu LED. Proses ini sesuai dengan kegagalan energi, di mana energi tidak diciptakan atau dihasilkan, tetapi hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya dalam sistem. Selanjutnya, soal yang ketiga, berdasarkan data hasil percobaan, analisislah masing-masing
perubahan energi yang terjadi kemudian hubungkan dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perubahan dari energi matahari yaitu energi cahaya berubah menggunakan panel surya yaitu menghasilkan energi listrik dan menyalakan lampu kembali menjadi cahaya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu lampu jalan. Yang kedua, energi berat dari anak yang bersepeda menjadi generator menghasilkan energi listrik yang dapat menyalakan lampu kunci. Yang ketiga, energi air yaitu keran berubah menggunakan generator menghasilkan energi listrik dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk menyalakan mesin cuci. Pertanyaan keempat, berdasarkan hasil analisis data, bagaimana hipotesis yang sudah kalian kemukakan di atas? Bandingkan hasil analisis data dengan hipotesis yang kalian ajukan sebelumnya. Jawabannya, berdasarkan hasil hipotesis dibandingkan dengan analisis data yang telah kami lakukan, semua perubahan energi dari analisis data sama dengan hipotesis yang telah kami ajukan. Dapat dibuktikan pada energi panas dari matahari diubah menjadi energi listrik dari panel surya yang dapat menggerakkan kipas angin, menyalakan lampu dan lain-lainnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan, terdapat banyak perubahan energi, misalnya perubahan energi panas menjadi mekanik, listrik, dan menjadi cahaya di dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk menyalakan lampu. Selanjutnya, perubahan energi adalah suatu proses di mana energi berubah dari bentuk satu menjadi bentuk lainnya tanpa diciptakan atau dihancurkan. Sebelum kami tutup, kami akan membuat sesi tanya jawab. Oke, ada sesi ada yang mau bertanya? Oke, silakan bisa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya jadi perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaan saya, pada sistem 1 terdapat anak bersepeda yang bersedia. Bagaimana anak tersebut bisa menghasilkan energi kimia? Baik, pertanyaannya menarik, saya akan menjawabnya. Energi kimia yang dihasilkan oleh anak diperoleh dari makanan yang dimakan oleh anak tersebut. Makanan memberikan energi pada anak sehingga bisa menggerakkan pedal sepeda. Baik, apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima? Bisa? Oke, sudah Baik. bisa katanya. Beri tepuk tangan untuk pertanyaannya. Oke, silakan dilanjut. Untuk sesi yang waktu, kami hanya membuka sesi pertanyaan satu soal. Kami tutup. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua tadi mempresentasikan hasil praktikumnya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memeriksa kesesuaian antara hasil praktikum kalian. Jadi kita akan bahas hasil praktikum kalian. Nah, yang pertama, jadi pada dasarnya tadi itu kalian sudah mempraktikkan tentang hukum kekekalan energi, yang mana bunyinya adalah energi sebenarnya itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dia bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Oke, nah ini adalah bentuk-bentuk energi yang kalian temukan tadi pada saat praktikum. Ada energi mekanik, elektrik, panas, cahaya, dan kimia. Nah, apa itu energi mekanik? Dia adalah energi yang dimiliki benda karena gerak dan posisinya. Jadi yang mana di sini energi kinetik itu adalah energi yang pada benda yang bergerak. Kemudian energi potensial itu adalah mengenai energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya atau karena posisinya. Nah, di sini ada tabel data hasil percobaannya. Saya rasa tadi anak-anak tuh sekarang sudah mampu menganalisis dengan benar ya. Jadi Ibu ambil saya contoh misalnya air keran yang dihubungkan dengan generator yang ke gelas, misalnya ke gelas beker itu ada energi mekanik yang diubah menjadi energi listrik, kemudian diubah menjadi energi panas. Begitu dan seterusnya. Kalau Ibu lihat dari tadi tuh semuanya sudah mampu menganalisis dengan benar ya. Oke, Ibu lanjut lagi. Nah, ini adalah perubahan energi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga tadi sudah sempat dibahas.
Jadi misalnya itu energi listrik menjadi energi panas, misalnya disebut ke kompor. Kemudian, nah selanjutnya kita kembali ke orientasi masalah kita. Nah, permasalahan kita yang pertama itulah sebenarnya bagaimana sih air itu bisa diubah menjadi energi listrik. Nah, sekarang kita akan bahas seperti apa perubahan energi pada kincir air di PLTA. Nah, pada proses ini, dan ini pada pembangkit listrik tenaga air, ternyata ada perubahan energi potensial yang ada pada aliran air. Nah, kincir inilah yang akan menggerakkan generator. Nah, generator ini tadi sudah dibahas, fungsi generator itu untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Oke, nah untuk lebih memahami ini mungkin ada skemanya. Ini yang lebih gampang dari energi potensial menjadi energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, supaya kalian ini akan putarkan kembali video yang tadi. Dimulai dengan mengubah energi air yang mengalir atau dari bendungan atau air terjun dan menjadi energi mekanik atau dengan bantuan unsur air. Kemudian energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. 3. Generator. Generator dihubungkan ke turbin melalui gigi-gigi putar sehingga seperti kapal timbang turbin berputar, generator juga ikut berputar. Selanjutnya, generator bertugas Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kalau begitu kita akan lanjut di penilaian formatifnya. Oke, masih semangat semua? Masih. Oke, kalau masih semangat silakan naikkan HP-nya. Ibu akan bagikan penilaian formatifnya melalui kuisis ya. Oke. Ibu akan bagikan di grup. Oke, sambil dikerjakan sambil dibagikan untuk soal esainya ya. Udah dikumpul yang sudah selesai. Silakan. Ya, sekalian dikumpul bersama dengan LKPD-nya yang tadi ya. Jadi bisa di sini mana yang berkelompok, mana yang bertugas perorangannya. Oke. Terima kasih ya. Jadi kita akan berada di akhir dari kegiatan pembelajaran kita. Pertama-tama Ibu mau memberikan apresiasi dulu kepada kelompok dengan penampilan terbaik. Kemudian terima kasih juga Ibu ucapkan kepada yang berpartisipasi bertanya pada hari ini. Terima kasih juga kita berikan tepuk tangan. Oke, selanjutnya ini untuk yang terakhir refleksi atau bagaimana perasaan kalian untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Melihat di sini, alhamdulillah semua sudah bagus ya pembelajaran kita pada hari ini. Apakah kalian semua senang menggunakan aplikasi PEC untuk pembelajaran kita hari ini? Jadi selanjutnya materi kita pada pertemuan selanjutnya itu tentang energi terbarukan. Saya rasa tidak ada lagi mungkin yang mau bertanya. Ibu akhiri pertemuan kita sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan hati-hati di jalan ya pulangnya. Oke. Oke, yang penting keluarnya kemudian hati-hati di jalan.